Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Aditya Akbar dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang unit 5. Yang pertama, ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang dimana yang pertama ada latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah dan lingkungan masyarakat kepada anak. Yang kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Serta yang terakhir, yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan kelompok semacamnya. Lantas kemudian, ada penyebab-penyebab pertumbuhan pada remaja. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, dan ciri kelamin yang kedua. Menurut Mus, yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan fisik adalah sebagai berikut. Yang dimana pada anak perempuan terdapat beberapa urutan pertumbuhan pada remaja, yaitu yang pertama ada pertumbuhan tulang-tulang, yang kedua ada pertumbuhan payudara, terus yang ketiga ada tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, yang keempat mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, serta yang kelima bulu kemaluan menjadi keriting, yang keenam menstruasi atau haid, dan yang ketujuh ada tumbuh bulu-bulu pada ketiak. Kemudian perubahan pertumbuhan pada anak laki-laki, yang pertama itu ada pertumbuhan tulang-tulang, yang kedua ada testis yang membesar, terus yang ketiga tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap. Yang keempat, awal perubahan suara. Yang kelima, adanya ejakulasi. Dan yang keenam, bulu kemaluan menjadi keriting. Dan yang ketujuh, perubahan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Serta yang kedelapan, tumbuh rambut-rambut halus di wajah. Yang kesembilan, tumbuh bulu ketiak. 10, akhir perubahan suara. Yang ke-11, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Dan yang terakhir, tumbuh bulu di dada. Lantas kemudian penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Ya, keseimbangan yang tepat yang tercipta antara kelenjar pituitari dan gonad menimbulkan perkembangan fisik yang tepat pula. Sehingga waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas pada bagian pertama masa remaja. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja diantaranya antara lain yang pertama itu ada perubahan ukuran tubuh. Ya, irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelum pematangan ini, anak-anak akan bertambah 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi kematangan kelamin. Hingga pada usia 19-20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Ya. Lantas poin yang kedua itu adanya perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional, proporsi yang tidak seimbang. Ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilaluinya sepenuhnya, sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Ya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding dengan tubuh. Lantas poin yang ketiga adalah ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, pindung telurnya mulai berfungsi kurang lebih pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami yang namanya menstruasi. Lantas kemudian pertumbuhan yang keempat itu adanya ciri kelamin kedua. Di mana ciri kelamin kedua yaitu pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting. Pinggul melebar, lebih lebar dari lebar bahu. Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin yang kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot. Otot-otot mulai tampak, bahu melebar,
lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, dan juga lain-lain. Lantas kemudian perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu yang pertama adanya percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara umur 10,5 tahun, ya 10,5 tahun atau sampai dengan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7,5 tahun dan 11,5 tahun. Dengan umur rata-rata 10,5 tahun, puncak pertumbuhan ukuran fisik pada perempuan dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6-11 cm tahun. Lantas kemudian poin B-nya itu proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal yang pertama, itu ada kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada laki-laki. Ya. Terus yang kedua, itu adanya permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sesudah dilewatnya puncak percepatan pertumbuhan, pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa. Hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan, tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Ya. Dan selanjutnya, poin yang ketiga itu ada urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan satu tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada yang tampak dan bagian puting yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia antara 8 sampai 13 tahun. Ya, kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9,5 tahun sampai 13,5 tahun. Ya, dan berakhir antara 13,5 tahun sampai dengan umur 17 tahun. Ya. Lantas kemudian kita lanjut ke kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Antara lain adalah yang pertama itu adanya dari pengaruh keluarga. Ya. Di mana pengaruh keluarga ini merupakan faktor yang penting. Ya. Di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Ya, karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga ia lebih berat juga tubuhnya. Jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa oleh anak tersebut. Lantas kemudian, ya, kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik yang kedua adalah dengan adanya pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibanding anak-anak yang kekurangan gizi. Bahkan anak-anak yang kekurangan gizi bisa sampai pertumbuhannya juga menjadi lambat gitu atau menurun. Ya. Lantas kemudian kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak yang ketiga ada gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Ya. Lantas kemudian yang keempat itu kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan anak adalah jenis kelamin. Ya. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12 dan 15 tahun. Justru anak perempuan yang lebih berat daripada anak laki-laki. Tapi ketika mencapai usia 15 tahun ke atas, justru laki-laki yang lebih tinggi dan lebih berat daripada perempuan. Lantas poin yang kelima, itu ada kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit. Biasanya akan memiliki tubuh
yang lebih berat daripada anak yang gampang sakit ya dalam pertumbuhannya. Lantas kemudian yang keenam itu pengaruh bentuk tubuh. Ya. Bentuk tubuh, apakah mesomorf, ekstremorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bangun tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada anak yang endomorf. Atau anak yang ekstromorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antaranya, perubahan fisik itu yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan alat reproduksi, ya, haid pada wanita dan mimpi pertama pada laki-laki, dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan atau yang terjadi pada dirinya sendiri. Perubahan badan yang mencolok misalnya, atau pembesaran payudara yang cepat membuat remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian pula dalam menghadapi haid dan mimpi yang pertama. Anak-anak remaja itu perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak ada dukungan dari orang tuanya. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan sikap dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan fisik itu. Ya. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama, karena memang sedang terjadi perubahan beberapa kelenjar pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam bentuk dan ukurannya. Ya, anak remaja tampaknya terlalu memperhatikan keadaan tubuhnya yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Tanggapan atas perubahan dirinya itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mereka yang terlalu memperhatikan normal tidaknya dirinya dan mereka yang terlalu memikirkan tepat tidaknya kehidupan kelaminnya. Ya, bila mereka memperhatikan teman sebayanya, kemudian ternyata dirinya berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Ya, anak-anak yang tergolong cepat dan lebih awal tumbuh sering merasa khawatir bahwa pada masa dewasa nanti tubuhnya akan terlalu tinggi, sedangkan anak yang tumbuh pendek akan merasa khawatir sampai dewasa pertumbuhan dan kehidupan kelaminnya tidak akan berkembang normal. Ya, remaja yang banyak perhatiannya terhadap kelompok, perilaku remaja itu akan banyak dipengaruhi oleh perilaku kelompok tersebut. Kelompok remaja dapat dibentuk dalam sekolah seperti pada kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok belajar, dan juga semacamnya. Begitu pula kelompok remaja dapat dibantu di luar sekolah, seperti kelompok olahraga, kesenian pramuka, dan sebagainya. Jenis kegiatan kelompok seringkali ditentukan oleh kelompok itu sendiri, sehingga di samping banyak kegiatan yang bernilai positif, juga raga pramuka juga terdapat kegiatan yang bernilai negatif. Kegiatan bernilai positif, contohnya dalam sekolah itu ada kegiatan pramuka, kegiatan seni, karena dapat memupuk pertumbuhan fisik remaja. Sedangkan kegiatan bernilai negatif ya, di antaranya seperti ngebut, begadang di malam hari, minum minuman keras, dan juga semacamnya, akan mengganggu keselamatan dirinya dan juga keselamatan orang lainnya pada masa remaja. Dengan demikian, pengembangan program kelompok remaja ke arah kegiatan yang bernilai positif oleh para tokoh masyarakat dan remaja dan sekolah merupakan upaya untuk membantu remaja dalam pertumbuhan fisik mereka. Ya, pengembangan kegiatan pramuka, penyelenggaraan senam kesegaran jasmani dan pembiasaan hidup perlu diprogramkan sebagai kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah. Perlu diprogramkan secara baik. Pembentukan kelompok belajar atas bimbingan guru merupakan kegiatan yang dapat membentuk remaja untuk belajar teratur dan juga bertanggung jawab. Ya, itu tadi penjelasan ya tentang unit 5 ya, tentang usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja, penyebab pertumbuhan, dan juga kondisi-kondisi ya yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Ya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.